Kita semua selamat sore. Kami sangat berterima kasih kalau pada saat ini Bapak Ibu sekalian boleh ada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Sebelum kita memulaikan acara, pertama-tama kami ingin mengenalkan diri. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, jurusan program studi profesionals, dan pada saat ini kami memasuki stase terakhir, yaitu stase keperawatan komunitas. Dan pada stase keperawatan komunitas ini kami ditugaskan untuk melakukan pengkajian komunitas yang dilakukan di salah satu wilayah. Kebetulan di tempat ini ada teman kami yang berdomisili Syuri Liung Sanda. Jadi kami meminta kesempatan untuk boleh melakukan pengkajian komunitas di wilayah di sini. Dan kami sangat bersyukur, kami direspon sangat baik oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian juga boleh datang berkumpul bersama-sama dengan kami. Pada saat ini kami akan melakukan pendidikan kesehatan. Sebenarnya ada beberapa kegiatan yang akan kami lakukan. Yang pertama, pengkajian komunitas itu sudah dilakukan pada hari Selasa, tanggal 12 bulan 10 2021 di beberapa keluarga. Bersyukur diterima dengan baik. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, pada saat ini kami akan melakukan kegiatan pendidikan kesehatan, kemudian pemeriksaan tekanan darah, pembagian hand sanitizer dan masker bagi masyarakat yang ada di wilayah sini. Kemudian yang terakhir akan ada pelaksanaan senam, tapi kemungkinan untuk pelaksanaan senam melihat waktu sudah tidak bisa dilaksanakan karena menurut teman Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan ibadah. Jadi kami akan melakukan pendidikan kesehatan di saat ini atau dikenal dengan penyuluhan kesehatan. Tapi sebelum saya masuk dalam materi, saya ingin mengontrak waktu Bapak Ibu sekalian selama 30 menit ke depan untuk boleh bersama-sama dengan kami dalam materi yang akan kami bawakan. Apakah Bapak Ibu sekalian setuju 30 menit? Bisa Bapak, Ibu? 30 menit? Baiklah, terima kasih. Menjelaskan tujuan dari pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan ini. Yang pertama, ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, yaitu supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui apa penyakit Alzheimer ini. Kemudian untuk tujuan khusus, Bapak Ibu sekalian bisa mengerti pengertian dari penyakit ini apa, penyebabnya apa, kemudian penyakit ini rentan di usia berapa, kemudian tanda dan gejala, dan cara penanganannya. Baiklah, kita akan masuk dalam materi. Ini penyakit Alzheimer ini penyakit apa? Penyakit Alzheimer ini kalau orang awam bilang ini pikun. Pikun itu bukan sesuatu yang harus dialami oleh seorang yang sudah lanjut usia, tidak. Tapi pikun ini adalah suatu penyakit. Nah, kita perlu melakukan pendidikan kesehatan saat ini supaya kita bisa mencegah, agar supaya ketika kita masuk di usia lanjut, prelansia, di usia 50 tahun ke atas, kita bisa terhindar dari penyakit Alzheimer ini. Sebenarnya penyakit ini sudah lama ada. Dia pertama kali ditemukan pada tahun 1907 oleh ilmuwan Jerman yang bernama Alois Alzheimer. Jadi dari penemu ini, dia bikin nama penyakit supaya orang boleh mengingat siapa itu penemu. Alzheimer ini dia merupakan penyakit degeneratif yang menyerang otak. Artinya penyakit ini datang pada waktu kita memasuki usia penuaan. Jadi usia lanjut. Dia menyerang otak dan bersifat kronis. Bersifat kronis ini berarti dari perjalanan penyakit panjang, bukan akut. Kalau akut kan 6 bulan ke bawah. Jadi dia bisa 6 bulan ke atas bertahun-tahun.
Jadi dia menyerang otak, seiring dengan berjalannya waktu, penyakit ini dapat menjadi lebih parah. Jadi penyakit ini bisa menjadi lebih parah, dia dapat menyebabkan kerusakan otak, dan otak itu akan menjadi kecil, sehingga menyebabkan penderita menjadi pelupa. Menjadi pelupa, mengalami gangguan dalam pola pikir, kemampuan berpikir, kemampuan belajar hal yang baru, dan perilaku yang berakibat penderita ini mengalami penurunan terhadap kualitas hidupnya akibat dari Alzheimer ini. Sehingga penderita ini dia sangat berketergantungan kepada orang lain atau orang yang ada di sekitarnya. Nah, penyebabnya apa? Penyebab utama dari penyakit ini, dari pikun ini, yaitu yang pertama karena seseorang sudah masuk masa penuaan, masa prelansia, sudah di atas 50 tahun. Kemudian seiring dengan bertambahnya usia, maka ada yang namanya zat-zat amiloid di dalam darah. Zat-zat amiloid ini yaitu protein yang dihasilkan oleh sumsum tulang belakang, itu DP kadar sudah tinggi. Jadi dia tinggi di dalam darah. Nah, inilah yang akan menyebabkan Alzheimer dan menciptakan penyebab primernya, yaitu adalah satu, proses degenerasi. Proses degenerasi ini yaitu proses terjadinya perubahan sel-sel ketika seseorang sudah mengalami usia lanjut. Sedangkan penyebab sekundernya atau penyebab yang kedua yang banyak antara lain penyakit stroke, kolesterol, atau ada penyakit autoimun seperti HIV, ada tumor. Jadi tumor, kemudian penderita mungkin mengalami tiroid, masalah penyakit tiroid atau gondok, itu kan gangguan hormon. Dan gangguan hormon pada perempuan yaitu estrogen. Pada saat menopause itu juga sangat mempengaruhi, dan hipertensi kronis serta ginjal kronis. Siapa saja yang bisa terkena dengan penyakit pikun ini atau Alzheimer ini, yaitu pada umumnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu seseorang yang sudah memasuki masa prelansia di atas 50 tahun. Dan yang lebih tinggi terjadi atau paling banyak kasus yang ditemukan penyakit pikun ini dialami oleh perempuan. Mengapa demikian? Karena orang perempuan memiliki hormon estrogen yang tidak dimiliki oleh kaum pria. Hormon estrogen itu sangat mempengaruhi kita perempuan, karena hormon itu dia mempengaruhi sel-sel yang ada di dalam tubuh perempuan. Sehingga ketika seseorang mengalami masa menopause, maka hormon estrogen ini akan menurun. Jadi kalau menurun, dia dapat menyebabkan, makanya perempuan itu rentan terkena sakit seperti kanker, CA cervix, CA mamae. Karena itu salah satunya terjadi penurunan hormon estrogen di dalam tubuh kita. Kita harus mengenali ada 10 gejala umum daripada Alzheimer ini. Yang pertama, orang mesti waspadai kalau orang mulai ada gangguan daya ingat, mulai jaga lupa-lupa sedikit, apalagi usia yang sudah 50 tahun ke atas. Sebaiknya itu harus diwaspadai. Kemudian orang sudah gagal fokus atau sulit fokus terhadap sesuatu. Ketiga, sulit melakukan kegiatan familiar. Jadi orang melakukan kegiatan familiar sehari-hari, misalnya kalau perempuan, suami boleh mau basuh sapu, mau cuci piring, apapun yang orang lakukan di setiap hari orang ke kegiatan. Kemudian akan terjadi disorientasi. Nah, disorientasi ini orang sudah lupa. Disorientasi berarti lupa, baik lupa waktu, lupa tempat, itu akan dialami atau merupakan salah satu tanda dan gejala daripada pikun. Kemudian penderita akan mengalami kesulitan melakukan fisiospasial. Fisiospasial ini dia akan mengalami kesulitan dalam bicara. Makanya kalau penyakit stroke itu kan, kalau stroke kali orang kesulitan bicara toh. Nah, dia rentan dengan penyakit ini.
Kemudian akan terjadi, karena dia terjadi kesulitan fisiospasial, pasti dia akan mengalami gangguan berkomunikasi. Menaruh barang-barang tidak pada tempatnya, sering penderita ini mengalami disorientasi, dia lupa. Ada ambil barang ini, mau taruh di tempat mana, serta mau tanya ulang, lupa. Kemudian terkadang penderita ini salah membuat keputusan. Kalau orang salah membuat keputusan, orang harus waspadai. Kemungkinan salah satu tanda dan gejala daripada pikun. Kemudian penderita yang akan mengalami pikun ini pasti dia akan menarik diri dari pergaulan atau akan terjadi perubahan perilaku dan kepribadian. Orang-orang dengan penyakit Alzheimer ini biasanya dia suka mengasingkan diri, suka berisolasi diri sendiri, tidak mau sudah mau bergaul dengan orang lain. Pokoknya dia harus menarik dirinya dari pergaulan bebas. Nah, bagaimana mengatasi Alzheimer ini? Sampai saat ini sebenarnya belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan tuntas dari penyakit pikun ini. Ingat, pikun itu bukan hal yang dialami oleh orang tua, tapi itu adalah sebuah penyakit yang harus orang mewaspadai, apalagi seusia 50 tahun ke atas. Nah, untuk saat ini, sampai detik ini belum ada DP pengobatan yang dapat menyembuhkan 100% dari penyakit pikun ini. Tetapi ada cara untuk mendiagnosis Alzheimer ini, antara lain dengan terapi yang seperti yang ada di leaflet MSE atau Mini Mental State Examination. Nah, dengan cara orang memelatih korampi otak. Jadi salah satu cara yaitu orang memelatih korampi otak. Biasanya kalau bapak-bapak suka mau bermain catur, itu adalah hal yang bagus untuk otak, karena dia harus berpikir toh. Jadi dia melatih dari otak. Kemudian orang nggak isi TTS, tapi kalau sekarang sih sebenarnya ada TTS ya kata jual, kurang ternyata ada. Tapi itu bisa ada di aplikasi. Sebenarnya itu adalah pelajaran yang bagus, apalagi untuk orang tua yang sudah lanjut usia, supaya dia mengasah otak untuk mencegah terjadinya pikun. Yang terakhir yaitu salah satu cara untuk mengatasi terjadinya pikun dengan sering membaca. Jadi membaca itu juga ada di faedah. Jadi saya tahu kalau orang Kristen semua di sini kan, lebih bagus orang baca Alkitab itu berfaedah supaya orang berpikiran positif, orang berpikir lebih bagus lagi, orang membuat orang otak lebih mantap lagi dan. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegah yang pertama seperti penyakit pada umumnya, tetap orang harus menjaga pola hidup sehat, seperti makanan yang bergizi, rajin berolahraga. Rajin berolahraga minimal 30 menit lah satu hari. Makan makanan bergizi, yaitu bukan boleh mau makan lemak, tapi lemak harus dibatasi, apalagi lemak tinggi berupa daging kambing, sapi, babi sebenarnya boleh mau dikurangi sedikit karena DP lemak terlalu tinggi toh. Bukan berarti orang yang boleh mengkonsumsi lemak, boleh tapi dibatasi. Kemudian kita harus mengurangi makanan atau minuman yang mempunyai kadar gula tinggi. Karena sesungguhnya ini dapat mencegah atau dapat memicu terjadinya penyakit Alzheimer. Hampir semua penyakit tetap orang harus jaga pola hidup sehat, olahraga, makan makanan bergizi, kemudian setidaknya orang juga harus berpikir positif supaya orang jauh dari cemas. Karena salah satu pemicu terjadinya sakit semakin kronis atau semakin lama berkepanjangan itu juga orang kecemasan. Jadi saya harapkan dari pendidikan kesehatan yang kami berikan pada saat ini, semoga ini bisa menjadi satu pegangan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menghadapi nantinya orang yang masuk masa prelansia atau saat yang lansia di sini kan, supaya orang boleh mau terhindar dari penyakit pikun. Jadi orang harus ingat bahwa pikun itu bukan sesuatu yang relatif dialami oleh
orang yang sudah lanjut usia, tapi itu adalah suatu penyakit yang perlu orang hindari. Sekarang lagi marak-maraknya galangan untuk mencegah pikun. Jadi lagi marak-maraknya di Indonesia ini mencegah pikun pada orang yang, terutama orang yang sudah lanjut usia. Terima kasih, sekian penjelasan pendidikan kesehatan tentang penyakit Alzheimer ini. Semoga ini sangat bermanfaat, dan jika ada kata yang tidak berkenan kami mohon maaf. Jika ada yang masih kurang Bapak Ibu mengerti bisa ditanyakan. Jika sudah tidak ada, kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado Program Studi Profesi Keperawatan sangat berterima kasih kepada masyarakat yang ada di wilayah ini karena sudah menyambut kami dengan baik, dengan ramah, dan mau ada bersama-sama di pendidikan kesehatan yang dilakukan pada saat ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk atensi Bapak Ibu sekalian yang boleh hadir pada saat ini. Terima kasih. Acara selanjutnya pembagian masker dan sanitizer. Bapak Ibu, kan tadi pada awal kami berbicara, bilang ada senam. Cuma di sini kan lagi 15 menit jam 6. Tapi bisa masih boleh mau senam, kan satu lagu dia boleh 5 menit. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mau ada senam, orang akan sediakan senam. Tapi kalau enggak ada, ya enggak apa-apa juga. Jadi terserah Ibu dan Bapak apakah suka mau senam atau tidak. Ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh. Bapak-bapak kok Senam-senam gampang Pak ini. Senam ini tolong pakai senam yang pada umumnya. Jadi seluruh gerakan, seluruh badan. Boleh senam tiktok juga ada. Ada Bapak Ibu yang ingin? iya. Boleh sih, nanti pakai satu lagu loh. Boleh? Kita langsung mau mempersiapkan. Siapkan juga 5 menit. Oke. Berapa? Kita mulai nanti. Bapak Ibu lihat yang di depan sini ini harus berteman teman-teman. Iya. Ya instruktur ada depan. Oke. Sudah?
Stop it. They need you to stop, then you hit the lollipop. Hit the fucker stop it. They need you to stop, then you hit the lollipop. Bum, 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 Ya, lihat cut aja gitu. Apa dorang tuh senang? Siksa dah, banyak gaya tuh. Ini mah cuma ampa gaya. Maju. Bapak tidak lagu mana Pak? Mana ini?
is our last dance. You fell through the cracks in my hands. Hard to say it's over, but I'm already someone else's. Come on. All caught up in the way we were. I feel your hands getting close to mine. Don't say the words that I love to hear. The beat goes on and I close my eyes. I was young, didn't know about love. You were wild, couldn't get enough. Let's leave things the way they were. You stay with me like a lullaby. Sé que te gustó a ti todavía por mucho que digas. Además puedo ver en tus ojos que no solo quieres quedar como amigos. Tienes mi corazón, eres mi obsesión, soy tuyo para siempre. Guess I had my last chance, and now this is our last dance. You fell through the cracks in my hands. Tell myself be stronger. My heart's like a rubber band, and it's such a shame